Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nadila dengan NIM 2030110010 dari jurusan Tadris Kimia di IAIN Batu Sangkar. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan pembahasan soal tentang kesetimbangan kimia. Silahkan disaksikan. Baiklah, untuk soal yang pertama yaitu suatu kesetimbangan kimia yang bersifat endoterm, yaitu di mana dia membutuhkan panas, dapat dituliskan sebagai berikut: PCl5 menjadi PCl3 ditambah Cl2 dikurangi energi. Bagaimana pengaruh kesetimbangan jika sistem tersebut dilakukan? A. Penambahan konsentrasi Cl2, B. Tekanan diperbesar, C. Suhu diturunkan, D. Konsentrasi PCl3 diperkecil, lalu volume diperbesar. Di sini kita buat dulu reaksinya. Yaitu yang A, penambahan konsentrasi Cl2, di mana jika konsentrasi Cl2 ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan. Dari zat tersebut. Jadi jika Cl2 ini ditambahin, konsentrasinya ditambahkan, maka dia akan bergeser ke arah yang berlawanan dari zat tersebut. Lalu selanjutnya yang B yaitu tekanan diperbesar. Jadi jika tekanan diperbesar, ini artinya maka volumenya itu diperkecil ya. Jadi di sini jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi kecil. Maka pada reaksi jumlah reaksi yang lebih kecil adalah pada reaktan. Di mana reaktan ini di sebelah kiri. Jadi ini untuk jawaban yang nomor B. Selanjutnya yaitu yang C, kita hapus dulu. Yang C itu suhu diturunkan. Di sini yaitu jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan reaksi akan bergeser
ke arah yang membebaskan kalor, atau ke arah reaksi eksoterm atau eksoterm. Jadi dimana jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah yang membebaskan kalor atau ke arah reaksi eksoterm. Jadi untuk yang D yaitu konsentrasi PCl3 diperkecil. Jadi jika konsentrasi PCl3 diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke pihak zat tersebut. Jadi jika konsentrasi PCl itu diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke pihak zat tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu volume diperbesar. Jika volume ini diperbesar, maka tekanannya akan diperkecil. Jadi, jika volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi besar. Jadi jika volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi besar. Jadi ini untuk yang nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu dalam bejana yang volumenya 5 liter dipanaskan gas PCl5 sebanyak 0,4 mol pada suhu 400 Kelvin sehingga terjadi reaksi kesetimbangan yaitu PCl5 menjadi PCl3 ditambah Cl2. Pada saat setimbang terdapat 0,2 mol gas PCl5. Tetapan kesetimbangan atau Kc pada suhu tersebut adalah. Di sini kita bikin dulu diketahuinya. Dimana di sini kan sudah diketahui kan volumenya itu ada 5 liter. Lalu di sini juga diketahui mol PCl5 mula-mulanya 0,4. Itu mol PCl5 mula-mula 0,4 mol. Lalu di sini juga ada mol PCl3 saat setimbang. Maaf, maksudnya mol PCl5 saat setimbang itu 0,2 mol. Lalu di sini ada suhunya. Dalam suhu yaitu kan dinamakan dengan T, ada 400 Kelvin. Jadi di sini yang ditanya yaitu Kc-nya atau tetapan kesetimbangan. Jadi di sini kita hitung zat dalam keadaan setimbang. Jadi di sini pertama kita hitung zat dalam keadaan setimbang. Jadi di sini ada reaksinya yaitu PCl5
PCl3 ditambah Cl2. Jadi di sini kita buat ada mula-mulanya atau dilambangkan dengan M, lalu ada terurai, lalu ada setimbang atau S. Jadi di sini untuk mula-mula PCl5 tadi kan 0,4 mol, di sini tidak ada strip. Lalu untuk yang terurai kan di sini untuk PCl5-nya ada 0,2, PCl3-nya juga 0,2 dan juga untuk Cl2-nya ada 0,2. Jadi di sini kita kurangi, di sini kurang 0,2, 0,2. Jadi selanjutnya sudah dapat. Lalu selanjutnya kita hitung konsentrasi setiap zat ya. Dimana yang pertama itu ada PCl5, dimana untuk rumusnya itu N per V. Jadi sama molnya kan tadi udah ketahui kan itu 0,2, lalu volumenya kan tadi dalam 5 liter, jadi sama dengan 0,04 M. Jadi selanjutnya ada PCl3. Di sini rumusnya sama N per V. Ini kan N sama tadi kan 0,2 per 5, itu sama dengan 0,04. Lalu ada Cl2 itu sama 0,2 dibagi dengan 5 itu 0,04 molitas. Lalu di sini sudah kita dapatkan jawabannya, lalu kita hapus dulu kalau tidak muat. Saatnya kita hitung itu kita hitung KC-nya berdasarkan sini berdasarkan reaksi. Itu reaksi berikut ya. Itu kan tadi PCl5, PCl3 tambah dengan Cl2. Di sini untuk KC itu sama dengan PCl3 dikali dengan Cl2 dibagi dengan PCl5. Jadi kita kan tadi dapatnya kan 0,04. Di sini 0,04 dikali 0,04 dibagi 0,04 juga. Jadi kan biasa kita coret saja, jadi sisanya yaitu 0,04. Jadi jawabannya yaitu 0,04 untuk jawaban nomor 2. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Pada suhu 27 derajat Celcius, reaksi 2AB menjadi A2 ditambah B2 memiliki nilai KC-nya 0,5. Nilai KP reaksi tersebut adalah, jadi di sini kita buat dulu diketahui. Jadi diketahuinya KC itu sama dengan 0,5. Lalu juga ada suhunya atau T sama dengan 27 derajat. Kita ubah ke Kelvin ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Lalu di sini ditanya itu KP-nya ya. Jadi di sini untuk rumus KP itu KP sama dengan KC dikali dengan RT pangkat delta N. Jadi di sini untuk R itu tetapan gas ideal, untuk T itu suhu dalam Kelvin, dan untuk delta N itu koefisien produk. Ini koefisien produk dikurang dengan koefisien reaktan. Nih. Lalu kita untuk delta N itu kan koefisien produknya kan 2 dan dikurangi dengan koefisien reaktannya juga 2. Jadi delta N sama dengan 0. Lalu di sini kita masukkan, jadi KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N.
KC-nya kan 0,5 baru dikali dengan R kan itu udah ada tetapannya ya kan, tetapan gas ideal yaitu ada 0,082 baru dikali dengan suhunya 300 Kelvin pangkat 0. Jadi di sini hasilnya yaitu 0,5. Jadi ini untuk soal nomor 3. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Pada suhu tertentu campuran 0,5 mol H2 dan 0,5 mol diletakkan dalam 1 liter pada temperatur 43 derajat Celcius. Hitunglah konsentrasi H2, I2, dan HI pada keadaan setimbang. Konstanta kesetimbangan Kc untuk reaksi H2 tambah I2 menjadi 2HI yaitu 54,3. Jadi di sini kita buat reaksinya. Sini ada mula-mula, reaksi, dan setimbang. Untuk H2 itu mula-mulanya 0,5. Untuk HI itu ada 0,5. Lalu untuk reaksi itu ada X mol. Lalu juga ini juga ada X mol. Dan ini 2X mol. Jadi di sini 0,5 X mol. Lalu ini juga 0,5. Ini 2. Lalu selanjutnya kita hitung Kc. Kc sama dengan HI kuadrat per H2 kali I2. Itu jadinya kan Kc kan 54,3 sama dengan HI-nya ada 2X kuadrat per 0,5 dikurang X dikurang ya kita buatnya biar beda. Lalu ini 0,5 dikurang X. Lalu ini 7, dikeluarkan ke sampingnya jadi 7,36 sama dengan 2X per 0,5X. Lalu jadinya 7,36 sama dengan 4X. Jadi X sama dengan 7,36 dibagi 4. X sama dengan 1,84. Selanjutnya di sini kita buat di sini. Dalam keadaan setimbang itu H2, I2, dan HI. Jadi untuk H2 itu 0,5 dikurang 1,84 itu sama dengan min 1,34 M. Lalu ini 0,5 dikurang 1,84 sama dengan min 1,34 M. Lalu untuk HI itu 2 dikali 1,84 itu sama dengan 3,68 M. Jadi ini hasil untuk nomor 4. Baiklah, selanjutnya soal nomor 5, yaitu dalam ruangan yang tekanannya 3 atmosfer dipanaskan 0,5 mol gas N2 dan 1,5 mol gas H2. Pada suhu 400 Kelvin terjadi reaksi kesetimbangan yaitu N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Ternyata pada saat setimbang terdapat gas N2 sebanyak 0,25 mol. Hitunglah Kp dan Kc pada saat itu. Di sini kita buat dulu reaksinya, yaitu reaksinya N2 ditambah dengan 3H2 menjadi 2NH3. Lalu di sini kita buat dulu mula-mula. Lalu di sini kita buat reaksi. Lalu ada setimbang. Dimana mula-mula N2 tadi itu ada 0,5, H2 ada 1,5. Lalu untuk reaksinya
N2 tadi ada 0,25, NH2 ada 0,75, lalu NH3 ada 0,5. Lalu di sini kita kurang 0,5 dikurang 0,25 itu 0,25. 1,5 dikurang 0,75 0,75. Jadi di sini kita masukkan ke rumusnya. Kita cari PN2. Di sini rumusnya yaitu mol N2 dibagi dengan mol total lalu dikali dengan P total, dimana mol N2 tadi kan 0,25, N totalnya ada 1,5 dikali dengan P totalnya itu ada 3 atmosfer kan, P itu kan tekanan 3 atmosfer. Jadi 0,5 dibagi 1,5 dikali 3 itu hasilnya ada 0,5 atmosfer. Lalu untuk pH2, tekanan H2 yaitu gimana rumusnya? Mol H2 dibagi dengan mol total dikali dengan tekanan total. Untuk H2 tadi kan nilainya ada 0,75 dibagi 1,5 dikali dengan 3 atmosfer. Jadi sini ada hasilnya itu 1,5 atmosfer. Lalu untuk tekanan NH3 itu mol NH3 dibagi mol total dikali tekanan total. Jadi apa, NH3 tadi ada 0,5 dibagi 1,5 dikali 3 atmosfer. Jawabannya sama dengan 1 atmosfer. Lalu di sini kita cari Kp-nya. Dimana Kp itu sama dengan tekanan NH3 kuadrat dibagi dengan tekanan N2 dikali dengan tekanan H2 kuadrat. Ini sama dengan NH3 kan tadi ada 1 kuadrat dibagi untuk N2 nya tadi 0,5 dikali dengan 1,5 kuadrat. Sorry, maksudnya di sini ada kubik ya. Lalu jawabannya sama dengan 0,5926. Selanjutnya kita menentukan Kc. Kp tadi udah, kalau selanjutnya ada Kc. Di sini kan Kp sama dengan Kc dikali RT delta N. Jadi delta N-nya min 2 ya. Lalu di sini Kp jadi Kc sama dengan Kp per RT pangkat delta N. Ini sama dengan tadi kan Kp-nya kan 0,5926 dibagi dengan R-nya kan sudah tetapkan gas ideal yaitu 0,082. Itu suhunya ada 400 pangkat min 2. Delta-nya tadi ada 2. Lalu di sini sama dengan 0,5926 dikali dengan 32,8 pangkat 2. Lalu hasilnya yaitu 637,5428. Ini untuk Kc dari nomor jawaban nomor 5. Selanjutnya soal nomor 6 yaitu sejumlah NH4Cl padat dipanaskan dalam ruang tertutup yang volumenya 5 liter hingga terurai membentuk reaksi kesetimbangan yaitu NH4Cl menjadi NH3 ditambah HCl. Pada saat setimbang terdapat 0,5 mol gas HCl dan tekanan ruangan pada saat itu adalah 5 atmosfer. Hitunglah nilai Kp kesetimbangan tersebut. Jadi di sini kita tulis reaksinya.
Lalu kita cari dulu seimbangnya itu ada mula-mula reaksi. Untuk NH4Cl mula-mulanya yaitu X mol ya, belum diketahui. Lalu untuk reaksinya ada 0,5, NH4 juga ada 0,5, lalu HCl ada 0,5. Lalu di sini yaitu X dikurang 0,5. Lalu di sini untuk delta mol reaksi berfase pada gas saat seimbang. Jadi untuk mol yaitu sama dengan 0,5 tambah 0,5, hasilnya yaitu 1 mol. Lalu untuk tekanan NH3 yaitu 0,5 dibagi 1 dikali totalnya kan kalau atmosfernya ada 5 atmosfer ATM, itu hasilnya ada 2,5 atmosfer. Lalu untuk tekanan HCl rumusnya sama yang kayak soal sebelumnya. Lalu kita masukkan saja 0,5 dibagi 1 dikali 5, itu 2,5 atmosfer. Lalu untuk Kp, kita mencari Kp itu sama dengan tekanan NH3 dikali tekanan HCl dibagi dengan tekanan NH4Cl. Lalu di sini sama dengan PNH3 dikali tekanan HCl dibagi dengan 1, ya kan? Jadi tinggal sisanya tekanan NH3 dikali tekanan HCl. Lalu di sini untuk jadi kita masukkan nilainya itu 2,5 dikali 2,5. Hasilnya yaitu 25 dibagi 4 sama dengan 6,25. Jadi ini untuk jawaban soal nomor 6. Selanjutnya soal nomor 7, yaitu diketahui reaksi kesetimbangan N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3 pada suhu 400 Kelvin mempunyai nilai Kp sama dengan 100. Hitunglah nilai Kc untuk kesetimbangan tersebut. Jadi di sini kita buat diketahuinya dulu. Dimana pada reaksi kesetimbangannya itu ada N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Lalu juga diketahui yaitu ada suhunya T sama dengan 400 Kelvin. Lalu juga ada Kp sama dengan 100. Lalu di sini ditanya itu Kc-nya. Jadi di sini kita buat reaksinya N2 lalu di sini untuk rumusnya yaitu untuk mencari Kc, yaitu kan ada rumus Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Dimana untuk delta N nya yaitu koefisien produk dikurang koefisien reaktan, itu delta N nya itu sama dengan 2 dikurang 4 sama dengan min 2. Jadi kita masukkan saja Kp nya 100 Kc. Untuk tetapan gas idealnya itu 0,082. Untuk suhu itu tadi ada 400 dan N nya pangkat min 2. Lalu 100 sama dengan Kc per 0,082 dikali 400 pangkat, karena dia dipindahkan ke bawah jadinya dia dapat plus, jadi pangkat 2. Lalu Kc itu sama dengan 100 dikali
dengan 0,082 dikali 400 pangkat 2. Lalu KC sama dengan 100 ini dikali 400 pangkat 2 itu sama dengan 32,8 pangkat 2. Lalu KC sama dengan 100 dikali dengan 1075,84. Lalu hasilnya KC sama dengan 107.584. Jadi untuk jawaban nomor 7. Selanjutnya yaitu nomor 8. Di dalam ruang yang volumenya 2 liter dipanaskan 0,5 mol gas SO3 hingga terurai membentuk reaksi kesetimbangan, yaitu 2SO3 menjadi 2SO2 ditambah O2. Setelah terjadinya kesetimbangan, ternyata di dalam sistem terdapat 0,1 mol gas oksigen. Hitunglah nilai derajat disosiasinya. Di sini kita cari diketahuinya dulu. Untuk diketahui yaitu volumenya ada 2 liter. Lalu untuk mol mol gas SO3 itu ada 0,5. Lalu untuk mol O2 itu saat setimbang ada 0,1. Lalu ditanya itu nilai derajat disosiasinya. Dimana pertama kita hitung zat dalam keadaan setimbang. Hitung zat dalam keadaan setimbang. Lalu di sini kita ada reaksinya yaitu 2SO3 menjadi 2SO2 ditambah O2. Lalu di sini ada mula-mula, ada terurai, lalu ada setimbang. Di sini untuk mula-mula 2SO3 itu ada 0,5 mol ya. Lalu untuk ini tidak ada. Lalu untuk yang terurai ini 0,2 mol dan SO2 ada 0,2 mol. Lalu untuk O2 ada 0,1 mol. Dikurang yaitu 0,3 mol, 0,2 mol dan 0,1 mol. Terus selanjutnya kita hitung nilai derajat disosiasinya. Dilambangkan apa? Jadi dimana untuk alfa itu sama dengan mol SO3 yang bereaksi ya atau yang terurai itu dibagi dengan mol SO3-nya yang mula-mula. Lalu di sini untuk yang terurai itu hasilnya 0,2. Lalu untuk yang mula-mula itu 0,5. Jadi jawabannya sama dengan 0,2 dibagi 0,5 itu 0,4. Baiklah, selanjutnya soal yang nomor 9, yaitu di bejana tertutup yang volumenya 1 liter dipanaskan 0,1 mol gas NH3 hingga terurai membentuk reaksi 2NH3 menjadi 2NH2 ditambah H2. Jika derajat disosiasinya alfa sama dengan 0,2, dihitunglah nilai tetapan kesetimbangannya atau KC ditanya. Jadi di sini kita buat dulu diketahui. Diketahui yang pertama yaitu volumenya sama dengan 1 liter.
Lalu di sini juga ada mol dari NH3-nya sama dengan 0,1 mol. Lalu alfanya sama dengan 0,2. Baru yang tanya itu Kc. Jadi di sini untuk rumus alfa atau derajat disosiasi itu sama dengan jumlah mol atau jumlah mol yang terurai dibagi dengan jumlah mol mula-mula. Jadi alfanya kan 0,2. Jumlah mol yang terurai yaitu ditanya. Sedangkan jumlah mol mula-mula kan tadi 0,1. Jadi ini jumlah mol terurai sama dengan 0,2 dikali 0,1 sama dengan 0,02 mol. Jadi jumlah mol terurai sama dengan 0,02 mol. Selanjutnya kita menentukan mol. Hapus dulu karena nggak muat. Itu selanjutnya menentukan mol masing-masing gas. Sini ada itu persamaan reaksi kesetimbangan. Itu tadi kan ada 2NH3 menjadi 2NH2 ditambah H2. Lalu di sini ada mula-mula, reaksi, dan setimbang. Di sini untuk mula-mula NH3 itu 0,1 mol. Lalu untuk reaksinya itu ada 0,02 mol. Di sini juga. Nah, kali ini 0,01 mol. Lalu kita kurangi hasilnya 0,08 mol, 0,02 mol, 0,01 mol. Selanjutnya kita menentukan, udah dapat tadi ya hasilnya nih. Selanjutnya menentukan konsentrasi masing-masing gas. Itu NH3 sama dengan mol dibagi volume sama dengan tadi kan 0,08. Sedangkan volumenya kan 1 liter, jadi sama dengan 0,08. Lalu selanjutnya ada NH2. Tadi kan sama rumusnya mol per volume, sedangkan tadi molnya itu 0,02 bagi 1 sama dengan 0,02. Selanjutnya ada H2. Tadi itu kan 0, mol per I sama dengan 0,01 per 1 sama dengan 0,01 M. Selanjutnya udah kita dapatkan hasilnya. Selanjutnya menentukan tetapan keseimbangan atau menentukan Kc-nya. Menentukan Kc. Dimana pada persamaan reaksi kesetimbangan itu tadi itu kan ada 2NH3 jadi 2NH2 ditambah H2. Di sini Kc itu sama dengan NH2 kuadrat dikali dengan H2 per NH3 kuadrat. Lalu di sini Kc itu sama dengan tadi kan NH2 kan 0,02, kedua H2 0,01.
Lalu NH3 tadi kan 0,08. Lalu hasilnya sama dengan 0,02 kuadrat itu 0,004, sedangkan 0,01, sedangkan 0,08 kuadrat itu 0,0064. Lalu hasilnya di sini sama dengan 0,004 dikali 0,001 sama dengan 0,0004 per 0,0004. Jadi jawabannya sama dengan 0,00625. Ini jawaban untuk nomor 9. Baiklah, selanjutnya soal yang nomor 10, yaitu dalam sistem kesetimbangan yaitu A ditambah B menjadi 2C tambah D, terdapat 2 mol gas A, 3 mol gas B, 4 mol gas C, dan 2 mol gas D. Tekanan ruangan pada kesetimbangan adalah 2,2 atmosfer. Hitunglah nilai Kp untuk kesetimbangan tersebut. Di sini kita diketahuinya dulu, kita buat reaksinya. Reaksi kesetimbangannya yaitu lalu diketahuinya ada ada 2 mol gas A, 3 mol gas B, 4 mol gas C, dan 2 mol gas D. Lalu hitunglah nilai Kp, baru ada tekanan atau P itu sama dengan 2,2 atmosfer. Lalu ditanya Kp. Jadi di sini kita hitung dulu tekanan parsial gas ya. Menghitung tekanan parsial gas. Lalu di sini untuk PA atau tekanan A sama dengan kan 2 per 11 dikali 2,2. Tadi rumusnya udah ada ya di soal nomor 2 atau 3 tadi. 2 per 11 dikali 2,2 atmosfer itu sama dengan 0,4 atmosfer. Lalu untuk PB itu sama dengan 3 per 11 dikali 2,2 atmosfer itu sama dengan 0,6 atmosfer. Lalu untuk PC sama dengan 4 per 11 dikali 2,2 atm itu sama dengan 0,8 atmosfer. Lalu untuk PD itu sama dengan 2 per 11 dikali 2,2 atmosfer itu sama dengan 0,4 atmosfer. Lalu selanjutnya kita menghitung Kp-nya. Lalu di sini dimana Kp kan rumusnya sama dengan PC pada tekanan C kuadrat dikalikan dengan tekanan D per tekanan A dikali tekanan B itu sama dengan 0,8 kuadrat. Jadi kan yang B 0,4, yang A 0,4, yang B tadi 0,6. Jadi untuk Kp itu sama dengan 0,64 dibagi dengan 0,6 itu sama dengan 16 per 15. Jadi disederhanakan. Jadi hasilnya nomor 10 16 per 15. Baiklah, selanjutnya yaitu nomor 11, yaitu bisa dibilang bonus, dimana diketahui reaksi kesetimbangan dan nilai K pada 1000 K untuk reaksi-reaksi A CO ditambah setengah O2 menjadi CO2 dengan K sama dengan 1,1 dikali 10 pangkat 11. Lalu yang B, H2O menjadi H2 ditambah setengah O2 dengan K sama dengan 7,1 dikali 10 pangkat min 12.
Tentukan nilai ketetapan kesetimbangan atau K pada suhu 1000 Kelvin untuk reaksi CO ditambah H2O menjadi CO2 tambah H2. Dimana di sini kita buat reaksinya dulu. Dimana kan dia tadi CO2 CO tambah H2O menjadi dimana di sini kita uraikan dulu yang A-nya itu CO tambah setengah O2 menjadi CO2G, lalu H2O menjadi H2 ditambah setengah O2. Di sini tinggal kita coret saja ya, ini sama. Jadi hasilnya yaitu ada CO2 ada CO ditambah H2O menjadi CO2 ditambah dengan H2. Jadi udah pas kan? Jadi di sini dengan ini kita ambil nilai K-nya itu kan tadi dimana K sama dengan K1 dikali dengan K2. Dimana K1-nya 1,1 kali 10 pangkat 11 dan K2-nya 7,1 dikali 10 pangkat min 12. Jadi 1,1 kali 10 pangkat 11 dikali dengan 7,1 dikali 10 pangkat min 12. Itu hasilnya sama dengan 7,81 dikali 10 pangkat min 1. Ini jawaban untuk nomor 11. Baiklah, sampai di sini ya dapat saya sampaikan pembahasan soal pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.